Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah, amma ba'da. Saudara-saudara semuanya, pada pertemuan sekarang ini kita akan membahas sehubungan dengan karakteristik mushaf Indonesia. Ini merupakan sub CPMK kita yang kedua dalam mata kuliah Ulumul Quran dan Tafsir di Indonesia. Kita mulai pembahasan ini dari bagaimana potret mushaf Al-Quran standar Utsmani yang berlaku di Indonesia. Mari kita perhatikan paragraf ini. Pada aspek rasam, mushaf Al-Quran standar Utsmani mengacu pada hasil rumusan rasam Utsmani pada Mukar pertama tahun 74. Seperti disinggung sebelumnya, rumusan pembahasan rasam Utsmani merupakan hasil rapat kerja Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran tahun 72. Hasil rapat itu kemudian dibahas dalam forum yang lebih tinggi, yaitu Mukar Ulama Nasional, Ulama Al-Quran Nasional pertama tahun 74. Saat itu hampir semua ulama dan kiai yang hadir menyepakati keharusan mushaf Al-Quran ditulis dengan rasam Utsmani, kecuali dalam keadaan darurat. Dari aspek penulisan atau rasam, mushaf standar Utsmani mengambil bahan baku atau model dari Al-Quran terbitan Departemen Agama tahun 1960 atau mushaf Al-Quran Bombay, yang sekaligus menjadi pedoman tanda baca. Mushaf ini ditelaah akurasi rasam Utsmaninya berdasarkan rumusan As-Suyuti dalam karyanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Dari aspek harakat, mushaf standar Utsmani Indonesia mengacu pada hasil Mukar kedua tahun 76, yakni komparasi bentuk-bentuk harokat dari berbagai negara dan memilih bentuk yang sudah familiar dan diterima luas di Indonesia. Bentuk-bentuk harokat tersebut menurut Mazmur Sya'rani berjumlah 7, yakni fathah atau baris di atas, dhammah baris di depan, kasrah atau baris di bawah, dan sukun yang ditulis apa adanya dalam kurung lengkap. Demikian pula fathatain baris 2 di atas, kasratain baris 2 di bawah, dan dhammatain baris 2 di depan. Sukun tidak ditulis dengan bentuk bulat, melainkan setengah lingkaran agar tidak serupa dengan bentuk sifir mustadir. Pola penulisan seperti ini sangat berbeda dari mushaf Timur Tengah pada umumnya. Nanti pada bahagian selanjutnya itu akan diterangkan tentang perbedaannya. Kita lanjut ini terlebih dahulu. Mushaf Saudi misalnya tidak menuliskan harokat secara penuh. Pada mushaf ini, mad tabi'i tidak diberi sukun dan beberapa kalimat pun tidak diberi harokat. Selain 7 bentuk di atas, mushaf standar Utsmani memiliki 2 bentuk harokat lagi yang menunjukkan bacaan panjang, yaitu dhammah terbalik dan fathah tegak atau berdiri. Nanti contohnya akan kita lihat di bawah. Dengan demikian, harokat mushaf standar Utsmani terdiri dari 9 bentuk. Contoh perbedaan lainnya adalah penulisan lafzul jalalah. Pada mushaf standar Madinah, lam kedua pada lafzul jalalah diberi harokat fathah biasa seperti ini. Kalau kita perhatikan, nah di sini kan baris fathah biasa. Padahal di dalam bacaan mesti dibaca panjang. Tetapi orang-orang yang belajar mushaf cetakan Arab Saudi, mereka sudah paham lafzul jalalah walaupun bentuk harokatnya fathah biasa,
mereka sudah paham itu mesti dipanjangkan. Nah, sedangkan dalam mushaf standar Utsmani Indonesia diberi harokat fathah berdiri seperti ini. Sudah ada fathah berdiri. Perbedaan-perbedaan lainnya dapat dicermati pada gambar berikut. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ini lafzul jalalah yang tadi. Kalau mushaf Madinah atau mushaf Arab Saudi dia fathah biasa, tapi standar Indonesia dia ada baris tegak di atas. Nah, kemudian mushaf Madinah atau mushaf Arab Saudi ketika ada mad silah qasirah gini ya. Ini hanya ditulis dengan dhammah biasa, setelah ha dhamir itu ditulis waw kecil. Nah, sedangkan cetakan Indonesia, standar Indonesia itu seperti dhammah terbalik. Gitu ya, seperti angka 6. Nah, namun cara bacanya walaupun ditulis begini atau begini itu tetap dibaca panjang. Begitu juga dengan mad silah qasirah yang baris di bawah kasrah. Nah, kalau cetakan Arab Saudi itu ditulis dengan kasrah biasa, kemudian ada iya kecil. Tetapi Al-Quran cetakan standar Indonesia itu ditulis dengan baris tegak di bawah. Nah, perbedaan-perbedaan lainnya bisa saudara-saudara lihat di kolom ini. Gitu ya. Tidak hanya harokat, mushaf standar Utsmani juga dilengkapi dengan tanda baca. Tanda baca adalah beberapa lambang yang secara prinsip dimaksudkan untuk membantu proses membaca teks ayat Al-Quran agar tepat bacaan atau qiraahnya sesuai dengan hukum tajwid. Tanda-tanda baca tersebut adalah idgham, iqlab, mad jaiz, mad wajib, dan bacaan mad lainnya, dan bacaan mad selain mad tabi'i, saktah, imalah, ismam, dan tashil. Nah, kita tidak hidangkan contohnya semuanya, cuman kita hidangkan beberapa saja supaya saudara dapat contohnya. Tanda-tanda baca tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalnya idgham baik bi gunnah, bila gunnah, idgham mimi, mutamasilain, mutajanisain maupun mutaqaribain, semuanya diberi tanda tasydid. Contoh, ini ada idgham bi gunnah. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan mim. Nah, di sini terjadi hukum idgham bi gunnah. Maka mimnya diberi tanda tasydid. Mim misli. Kemudian contoh lain, pada iqlab ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, pada kasus ini tanda iqlab yang berupa mim kecil diletakkan dekat nun sukun atau tanwin tanpa menghilangkan keduanya. Contoh, sini ada tanwin bertemu dengan ba. Nah, ini adalah hukum iqlab, yaitu kita rubah bunyi nun sukun atau tanwin kepada bunyi ba. Nah, karena dia hukum iqlab yang bunyinya kita rubah dari nun sukun atau tanwin kepada bunyi mim, maka diberi lambang atau simbol mim kecil yang ekornya ke bawah. Contoh lain, mad wajib misalnya, ketika mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, pada kasus ini di atas huruf mad tabi'i dibubuhi tanda khusus. Nah, bisa disebut dengan bendera atau alis, itu terserah mau mengistilahkan apa. Tanda ini juga digunakan untuk menunjukkan mad yang berukuran panjang sama, seperti mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim mukhaffaf kalimi, mad farqi, dan mad lazim harfi mushba'. Contohnya di sini. Ada mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka di atas alif itu diberi tanda alis. Nah, itu dia saudara-saudara semuanya materi kajian kita pada pertemuan kali ini pada sub CPMK yang kedua, yaitu karakteristik mushaf Indonesia. Baik, untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.